sahabat sehat Citama, saya Dr. Stella Abigail. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu penyakit yang biasa disebut dengan sakit kepala stres atau dalam bahasa medis disebut tension type headache. Apa sih itu tension type headache? Tension type headache itu adalah kondisi kepala di mana terasa nyerinya tuh sampai ke bagian belakang, sampai ke mata, sampai ke leher. Nah, penderitanya ini biasanya akan merasakan nyerinya itu seperti ditekan benda berat atau seperti diikat tali yang sangat kencang. Sakit kepala ini banyak banget dialami oleh orang-orang. Nah, penyebabnya ini bisa karena emosi, stres, atau meningkatnya ketegangan pikiran. Makanya sering disebut sebagai sakit kepala stres. Sakit kepala ini juga tidak mempengaruhi penglihatan ya. Jadi keseimbangannya, kekuatan tubuhnya itu dia tidak terpengaruh. Tapi kadang-kadang dia menyebabkan rasa ingin mual atau muntah walaupun jarang. Pada umumnya ada dua jenis sakit kepala tipe ketegangan, yaitu satu episodik dan dua kronis. Jenis episodik diklasifikasikan menjadi tidak sering dan sering. Untuk nyeri kepala tipe ketegangan episodik tidak sering ini biasanya ada 10 kali serangan, dihitung dengan serangan yang datang satu serangan per bulan atau kurang dari 12 hari per tahunnya. Jadi itu yang masuk nggak sering, kurang dari 12 hari per tahun. Nah, untuk nyeri kepala tipe ketegangan episodik yang sering ini bisa lebih dari 12 hari, tetapi kurang dari 180 hari per tahunnya. Rasa sakitnya juga biasanya terjadinya secara bertahap. Sedangkan jenis kronis adalah sakit kepala yang terjadi lebih dari 15 hari per bulan selama lebih dari 3 bulan atau lebih dari 180 hari per tahunnya. Jadi sering banget itu kan. Nah, rasa sakitnya ini muncul dan hilang dalam jangka waktu yang lama. Yang jenis ini biasanya memburuk dari waktu ke waktu. Sakit kepala tipe ketegangan sangat berbeda dengan sakit kepala biasa. Kenapa? Karena bisa terjadi lebih dari 15 hari dalam sebulan. Nah, jenis kelamin juga mempengaruhi ini ternyata sahabat. Jadi perempuan lebih sering mengalami sakit kepala jenis ini dibanding dengan laki-laki. Penyebab sakit kepala tipe ketegangan ini paling sering adalah stres dan tekanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini biasanya karena banyaknya pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, tugas sekolah, atau pikiran-pikiran yang membuat seseorang stres. Selain stres, kondisi tertekan karena situasi yang sedang dihadapi juga jadi penyebabnya. Makanya nggak salah kalau misalnya sahabat ini meminta bantuan psikolog untuk mengatasi masalah stres atau kondisi tertekan itu. Ada juga studi lain yang menyebutkan kalau tension type headache ini disebabkan oleh adanya nyeri atau ketegangan otot karena kurang tidur, gelisah, lelah, lapar, masalah gigi, kurang zat besi, hingga postur tubuh yang buruk. Beragam gaya hidup sahabat seperti di bawah ini juga bisa menjadi penyebab sakit kepala tipe ketegangan, antara lain 1. Aktivitas yang dilakukan, 2. Makanan yang dikonsumsi, 3. Menatap terlalu lama di layar komputer atau handphone. Ayo, siapa yang suka main HP? Nah, terus temperatur atau suhu ruangan yang terlalu dingin, mengkonsumsi alkohol berlebih, merokok, minum kopi tapi kebanyakan berlebih gitu, infeksi sinus, asupan cairan yang kurang, jadwal makanan yang berantakan, itu juga bisa bikin sakit kepalanya ini ya. Nah, jika sakit kepala tipe ketegangan ini terjadi karena terlalu lama menatap layar komputer, maka sebaiknya sahabat tahu betul kapan harus istirahat dan pastikan posisi duduknya itu betul. Berikut ini ada beberapa gejala sakit kepala tipe ketegangan yang sering dirasakan dan umum dirasakan, antara lain rasa nyerinya bersifat tumpul di kepala, terasa ada tekanan di sekitar dahi, kulit kepala rasanya tidak nyaman, sensitif dengan cahaya atau suara keras. Kadang jadi lebih cepat marah, susah fokus, dan sulit tidur. Dan kadang disertai juga dengan nyeri otot. Sakit kepala sering muncul pada sore hari, jadi bagian-bagian tertentu terasa lebih sakit nih, kayak kulit kepala, pelipis, sama leher bagian belakang, dan mungkin terasa hingga ke pundak. Kapan harus ke dokter nih? Jadi sebetulnya kebanyakan kasus sakit kepala tipe ketegangan ini nggak berbahaya. Jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Hanya saja sahabat perlu memeriksa ke dokter jika rasa sakitnya sudah disertai gejala seperti ini. Demam tinggi sampai 39-40 derajat, rasa sakit kepalanya semakin parah, terus sakitnya tiba-tiba menyerang di area kepala. Rasa sakit ini disertai linglung atau bingung dan kesulitan untuk memahami ucapan orang lain. Mual dan muntah, lehernya kaku, terus gangguan penglihatan sehingga sulit melihat sesuatu. Gangguan bicara atau berjalan, pingsan sampai pingsan atau kehilangan kesadaran,
Nah, jadi apa sih yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah sakit kepala ini justru menjadi penyebab dan gejala dari penyakit lain yang lebih parah, misalnya tumor otak dan stroke. Jadi harus diperiksa ke dokter, tujuannya agar diketahui pasti penyebabnya itu memang cuma nyeri kepala atau ada penyebab lainnya seperti yang tadi disebutkan. Sakit kepala tipe ketegangan ini bisa diobati secara mandiri di rumah, yakni dengan mengelola stres, seperti berlatih teknik pernafasan dalam, yoga, meditasi, hingga akupuntur. Pijat kepala yang sakit juga bisa dilakukan ya. Olahraga yang dilakukan itu yang fokus pada gerakan untuk memperbaiki postur tubuh. Hindari minuman dan makanan yang berkafein, konsumsi makanan yang sehat seperti makanan yang kaya akan omega 3, dan melakukan terapi alternatif seperti kompres panas atau dingin. Mengubah gaya hidup lebih sehat, banyak minum air putih, menjaga kualitas tidur malam, mengatur jadwal makan, dan harus disiplin dalam menerapkannya. Ini yang paling penting nih, jadi harus konsisten. Selain cara mandiri dan obat-obatan, sahabat juga bisa menerapkan beberapa teknik relaksasi untuk mencegah sakit kepala tipe ketegangan, antara lain 1. Terapi perilaku kognitif. Jadi terapi ini dilakukan dengan cara bicara hal-hal yang dapat membantu sahabat belajar mengolah stres. Tujuannya untuk mengurangi frekuensi keparahan sakit kepala. 2. Teknik relaksasi lainnya. Jadi bisa berupa pernafasan, yoga, meditasi, serta relaksasi otot. Nah, jika ada sahabat yang ingin menanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah ini, atau bisa datang ke Klinik Citama langsung. Semoga apa yang saya telah sampaikan bisa berguna bagi para sahabat sehat Citama. Sekian dari saya Dr. Stella Abigail dari Klinik Citama.